Pembahasan kita di Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Dan Yesus masih ada dalam rangkaian khotbah di bukit. Jadi khotbah di bukit cukup panjang, saudara-saudara. Ini yang Alkitab berkata, Yesus mengajar sepanjang hari. Sampai makan pun tidak sempat. Lalu ketika dia menyeberang, maksudnya untuk istirahat, untuk makan. Orang begitu banyak. Dan Yesus yang harusnya istirahat dan makan, melayani mereka. Kenapa? Karena mereka lelah seperti domba tak bergembala. Alkitab berkata, maka Kristus melihat mereka dengan belas kasihan. Itulah Tuhan kita. Dia Tuhan yang peduli dengan kita. Dia Tuhan yang merasakan apa yang kita rasakan. Jadi saudara-saudara yang sedang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, jangan merasa engkau sendiri menghadapinya. Ada Yesus. Oh, ada Yesus. Sekali lagi saya tekankan, ada Yesus. Saudara taruh tangan kanan saudara di dada, deklarasikan bersama saya, ada Yesus. Yes, ada Yesus. Yes, ada Yesus. Ketik live chat saudara sekarang, ada Yesus. Artinya apa? Ada Yesus. Ada Yesus berarti ada kemenangan. Ada Yesus berarti ada kekuatan. Ada Yesus berarti ada penghiburan. Ada Yesus berarti ada damai sejahtera. Haleluya. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Dan kalau hari ini saya boleh memberi judul dalam sharing doa pagi ini, maka judul saya adalah kekhawatiran. Nah, tidak ada satu orang pun yang ingin khawatir, tapi tanpa disadari kadang-kadang dia terbelenggu, terikat oleh kekhawatiran. Tahukah saudara? Kekhawatiran akan coba menyerang siapa saja. Tapi kita punya hak. Apakah kita buka pintu untuk kekhawatiran menjajah kita, atau sebaliknya kita tolak, kita usir kekhawatiran? Karena hak itu ada pada tangan kita. Apakah kita mau khawatir? Apakah kita mau beriman dan percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu? Haleluya. Ini dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 di bawah judul hal kekhawatiran. Ayat 25 dalam Matius pasal 6. Karena itu, aku berkata kepadamu, Yesus yang ngomong, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jadi Alkitab mau menggambarkan buat kita kekhawatiran bukan dari Tuhan. Karena Alkitab ngomong sendiri, janganlah kamu khawatir. Kalau Tuhan suruh kita jangan khawatir, artinya kekhawatiran bukan dari Tuhan. Kalau kekhawatiran bukan dari Tuhan, berarti dari siapa? Dari setan. Setan akan terus mengintimidasi kita. Kalau setan gak bisa bawa kita hidup dalam dosa, kalau setan gak bisa buat hidup kita jauh dari Tuhan, maka setan akan buat meskipun kita ada di gereja, meskipun kita dalam pelayanan, meskipun kita dekat sama Tuhan, meskipun kita mencintai Tuhan, tapi terus hidup dalam kekhawatiran. Karena meskipun kita cinta Tuhan, meskipun kita mengasihi Kristus, meskipun kita melayani Tuhan, tetapi kalau hati kita terus penuh dengan kekhawatiran, satu saat kita pasti terpisah dari kasih Kristus. Kita pasti akan mengeluh, kita pasti akan bersungut-sungut, dan akhirnya kita mungkin berkata, percuma saya iring Tuhan. Jadi sekali lagi saya ulangi, kalau setan gak bisa buat saudara jauh dari Tuhan, kalau setan gak bisa buat saudara jatuh dalam dosa, maka setan akan buat saudara tetap dekat dengan Tuhan, tetapi terus hidup dalam kekhawatiran. Makanya Alkitab bilang, janganlah kamu khawatir. Karena orang khawatir satu saat pasti akan menjauh dari Tuhan. Orang khawatir hatinya gak bersih. Orang khawatir perlahan-lahan pasti akan mengeluh dan bersungut-sungut sama Tuhan. Dan orang khawatir akhirnya pasti akan kompromi dengan dosa. Karena itu Alkitab tegaskan sekali, jangan kamu khawatir. Karena hidup lebih penting daripada makanan. Tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Dengan lain kata, Alkitab berkata, kan kita masih hidup. Tantangan bisa kita selesaikan dan selalu ada mujizat dalam Tuhan. Makanya Alkitab bilang, biarlah segala yang bernafas. Haleluya, memuji Tuhan. Ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur, yang tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Dengan lain kata, you are important in God's eyes. Engkau penting di pemandangan Tuhan. Kenapa engkau khawatir? Orang-orang khawatir adalah orang-orang yang merasa dirinya diabaikan, merasa dirinya dicuekin, merasa dirinya tidak dihargai. Tapi saudaraku, untuk kita Yesus mau mati dan curahkan darahnya, berarti you are important in God's eyes. Saya gak mau tahu pemandangan suami saudara, istri saudara. Saya gak mau tanggapan mertua saudara, ipar saudara. Saya gak mau tanggapan tentang tetangga saudara, orang di sekitar saudara. Tapi yang saya tahu, pemandangan Tuhan tentang saudara. You are important. Engkau penting, dan Tuhan berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Bahkan bukan hanya itu. Tuhan juga bilang, aku memberikan Roh Kudus untuk menyertai kamu.
Dan untuk itu Alkitab bilang roh yang di dalam kita, oh haleluya, lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Taruh tangan kanan saudara di dada. Maaf ya saya ngerepotin dikit ya. Taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama bilang roh di dalam saya lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Yes, roh yang di dalam saya lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Haleluya. Jadi saudara kok. Hidup ini jangan apa-apa mengeluh. Hidup ini jangan apa-apa khawatir. Hidup ini jangan apa-apa putus asa. Hidup ini jangan apa-apa kecewa. Tapi hidup ini mulai beriman. Hidup ini mulai percaya. Hidup ini mulai bersemangat. Karena saya pelajari selanjutnya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambahkan sehasta saja perjalanan hidupnya? Artinya kekhawatiran tidak akan mendatangkan sesuatu yang positif dan bermanfaat dalam hidup kita. Yang ada hanya hal-hal yang merugikan, menyusahkan dan menyengsarakan. Ayat yang ke-28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Makanya ayat yang ke-30 bilang, jadi jika demikian Allah mendanani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendanani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Alkitab bilang, burung di udara Tuhan pelihara, rumput di padang dia hiasi. Masakan dia tidak akan berbuat sesuatu buat kita? Kuncinya kadang-kala bukan Tuhan gak buat mujizat, kuncinya kita terlalu mudah untuk khawatir. Makanya ayat 31 bilang, sebab itu diulangi sekali lagi, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi orang khawatir adalah orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah adalah orang yang tidak khawatir. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan kita hebat. Kita tahu Tuhan kita tidak pernah gagal. Kita tahu Tuhan kita selalu melakukan yang terbaik. Dan kita tahu Tuhan kita mampu melakukan segala perkara. Ngapain kita khawatir? Yang penting jalan kita dekat dengan Tuhan. Yang penting kita tidak milih ke kiri maupun milih ke kanan. Maka pasti kita tidak akan turun tapi naik. Tidak akan menjadi ekor. Dipimpin menjadi kepala. Haleluya. Makanya ayat 33 tegas di sini dikatakan. Mulai ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Yang setuju sama saya, taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama bilang, Bapak saya tahu. Yes, Bapak saya tahu. Yes, Bapak saya tahu. Ketika dalam chat saudara, Bapak saya tahu. Mungkin kau sedang menangis seorang diri. Mungkin kau merasa gak ada orang yang peduli sama saudara. Tapi izinkan saya mengingatkan, Bapak kita tahu. Bapak kita tahu kita sedang panik. Bapak kita tahu kita sedang tertekan. Bapak kita tahu kita sedang kurang duit. Bapak kita tahu kita sedang dalam masalah yang sangat membingungkan. Tetapi karena Bapak tahu, lalu kita serahkan semuanya kepada Dia. Dia menyelesaikannya dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Haleluya. 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, haleluya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tugas kita mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Tugas kita menjalankan tanggung jawab kita dengan benar. Selebihnya Tuhan yang akan menyelesaikan buat kita. Ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir. Ditegaskan sekali lagi. Jadi udah 3 kali Alkitab bilang jangan kamu khawatir. Di ayat yang ke-34 dikatakan lagi. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari, haleluya, cukuplah. Haleluya, untuk sehari. Berarti di sini saya perhatikan banyak orang tetap memiliki konsep mau kekhawatiran adalah sesuatu yang normal dan wajar. Dalam kekristenan ada banyak orang yang bilang, ya wajar lah pendeta. Siapa sih orang yang gak pernah khawatir? Hari ini saya mau bilang, khawatir bukan sesuatu yang normal. Khawatir bukan sesuatu yang wajar. Khawatir adalah serangan iblis buat orang percaya. Sekali lagi saya ulangi, kalau iblis gak bisa bawa saudara hidup jauh dari Tuhan, kalau iblis gak bisa pancing saudara untuk hidup dalam dosa, maka iblis akan buat saudara tetap mencintai Tuhan, tetap pelayanan, tetapi penuh dengan kekhawatiran. Dan orang khawatir satu hari pasti akan kompromi dengan dosa. Orang khawatir pasti akan hidup mengeluh dan bersungut. Orang khawatir satu saat pasti akan makin jauh dari Tuhan dan akhir makin hidup di dalam dosa. Makanya pancingan iblis adalah membuat kita beranggapan wajar kalau kita khawatir. Tapi hari ini saya mau bilang tidak wajar. Itu hanya dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Artinya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan akan khawatir. Tapi orang-orang yang mengenal Tuhan akan berkata, aku tahu pada siapa aku percaya, aku yakin Dia berkuasa. Haleluya.